Oke, apa kabar kalian semua? Ini channel baru saya yang saya mau fokus di bidang properti ya. Properti, tip and trik dan perumahan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya berada di Gedung Graha PMII. Ini project pertama saya yang menjadikan pelajaran banget buat saya ya di bidang properti dan di bidang pemetaan ya, pemetaan lahan. Saya belajar banget dari pengadaan lahan atau tanah di gedung ini. Sedikit cerita, jadi ceritanya dulu kami dimintain tolong pimpinan untuk mencarikan lahan dengan budget cuma 50 juta. Ya waktu itu saya berpikiran, wah lucu banget nih budget segitu minta tempat yang strategis terus buat kantor kan. Nah saya sempat nyetuk tuh sama salah satu pimpinan yang diamanain ya, namanya Prof Abzar. Saya sempat nyeletuk itu ya dapat tanah dengan harga 50 juta ya paling di tengah hutan, saya bilang begitu kan. Terus iseng, teman saya itu punya lahan sekitar 6.000 meter persegi di deket banget dengan kantor. Saya nggak sebut kantornya apa. Nah di situ saya berpikiran gini, mendingan tanah ini aja kita beli semuanya, terus kita bisniskan. Ada satu kapling ukuran 10-15 kita wakafkan ke PMII. Nah terus kita hitung masuk hitungannya, dan projectnya benar-benar ngeri banget ya karena kami harus nimbun, namanya rawa, kita harus timbun. Kalau nggak salah dulu habis hampir 2.000 red lah. Terus saya beli satu gunung kecil ya setinggi rumah inilah, gunungnya itu saya ratakan pakai alat berat buat penambahan timbunan, karena kan timbunan memang volumenya gede banget gitu loh. Terus akhirnya kita akuisisi lahan ini, singkat ceritanya begitu. Terus kita wakafkan satu kapling. Jadi satu kapling kita wakafkan, sekarang jadilah gedung ini yang kita wakafkan. Dan dulu sempet pihak PMI itu minta satu kapling lagi, jadi 2 kapling. Terus karena di awal kami menghitung itu wakafnya cuma satu kapling 10-15, akhirnya pihak PMI menambahin lah duit. Nggak tahu angkanya berapa, saya kurang tahu, itu Prof Abzar yang lebih paham sih. Nah akhirnya PMI mendapatkan tanah 20-15an lah, dan sekarang melalui dana aspirasi dari DPR jadilah bangunan ini, dan bentar lagi mau diresmikan sama Wali Kota Samarinda, dan saya nggak tahu sih siapa aja karena saya bukan PMI. Jadi gitu. Nah dari lahan inilah menginspirasi saya bahwa kalau saya senang banget ya bisnis properti, karena selain kita bisnis tapi kita bisa beramal. Sebagai contoh nih, sebagai contoh nih gini, ini kan sebelah sini kan ada jalan ya guys ya. Ini kan ada jalan 6 meter. Nah jalan ini kan termasuk ya kita kan nggak ini ya, nggak hitung sebagai, kita nggak hitung sebagai apa itu namanya, kita bisniskan ya jalan, kita pasti akan buatkan di layout perencanaan awal, akhirnya kan jadi seperti wakaf lah, seperti itulah. Nah itulah saya senang banget di bisnis properti itu. Jadi kita sambil berbisnis, kita juga sambil bisa beramal ke customer atau calon. Kita bisa berwakaf dengan customer kita, jadi calon penghuni kaplingan lah, jadi gitulah, atau calon yang punya unit perumahan lah. Jadi gitu, ini seneng banget saya bisnis properti itu. Saya tertarik sekali dengan bisnis properti itu. Walaupun bisnis properti itu dosanya gede banget jika kalau misalnya ukuran tanahnya kita kurangin atau nggak sesuai dengan kesepakatan, itu kita ngeri banget itu. Nah, tapi saya sekarang sih cenderung jualan yang real, bahkan biasanya saya lebihkan ya, misalnya di surat itu 10-20 gitu kan, di lapangan 10-20 koma sekian, 10 koma sekian, itu saya tulis di surat ya 10-20. Sekarang saya lebih begitu sih. Yang jelas sih kuncinya agar kita nggak
mengambil hak orang ya di perencanaan awal kita harus jelas dan detail. Ya kalau tanahnya masih flat rata, rawa nggak apa-apa, tapi flat rata itu tingkat ukuran itu selisih itu sedikit sekali. Tapi kalau tanahnya gunung terus gunungnya kita potong, itu banyak banget tuh selisihnya. Kita harus pakai tenaga ahli yang lebih ahli ya daripada saya. Saya cuma orang yang newbie aja di bidang pemetaan lahan ya, tapi ya alhamdulillah saya udah ada track record saya lah di sini. Jadi gitu, itu cerita singkat saya tentang gedung PMI ini. Nah di gedung ini di lantai 1 itu ada 2 ruangan, yaitu adalah ruangan, saya nggak tahu ini ruangan apa, yang jelas ada kantor di sini, ada kantor, terus sebelahnya tempat wudhu, terus di sini ada space musola. Sini musola yang cukup gede ya, cukup gede, ini kayak 20 orang aja bisa nampung di sini. Nah sampingnya tempat wudhu. Nah terus yang asik lagi di sini ada namanya kamar mandi defable ya, yang kan sudah jadi persyaratan wajib jika suatu gedung itu pasti ada nih fasilitas-fasilitas buat disabilitas itu pasti ada. Terus ada kamar mandi yang udah ada kaca cerminnya. Nah, satu toilet jongkok. Nah, ini ada satu kamar mandi lagi. Mungkin ini pria, wanita dan sebagainya lah. Nah, kayak gini speknya. Ini masih belum dibersihkan ya guys ya. Jadi ini mau diresmikan, masih tahap pembersihan sih. Seminggu ini dibersihkan gitu guys. Oke, kita coba cek di lantai 2. Coba cek di lantai 2. Nah memang apa itu punya gedung atau rumah yang gede itu maintenance-nya juga gede banget. Bayangin aja, ini satu ruangannya adalah panel listriknya. Ini panel listriknya nih, ruangan ini nggak bisa dibuka ya. Nah ini panel listriknya, semua kelistrikan tuh di sini, mulai dari lantai 1, 2, 3 itu di sini kelistrikannya. Nah terus kita naik ke lantai 2. Saya nggak tahu nanti layout interiornya seperti apa karena masih dalam proses ini ya. Mungkin mereka masih persiapan nanti jadi kantor ini, jadi ruangan ini. Nah ini kita di lantai 2. Tangganya rolling biasa. Ini pakai besian aja. Besi apa ya namanya? Besi bulat kayak gini ya. Besi bulat terus dicat gitu aja. Lantainya pakai granit. Nah, ini lantai 2. Jadi lantai 2 full ya, full ruangan-ruangan kayak gini. Ini ada ruangan pertama, kedua. Terus ada kamar mandi di sini. Sama ada 2 juga kamar mandinya, laki-laki dan perempuan. Jadi begitu, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2 ruangan yang besar ini. 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruangan ya di sini ya. Saya belum tahu ini nanti digunakan untuk ruangan apa aja. Saya nggak tahu guys. Gitu guys. Nah, ntar dulu kita masuk ke ruangan yang besar ya. Ruangan yang besar. Nah, ini kita masuk di ruangan yang cukup besar. Ini bisa jadikan ruangan meeting ya. Ruangan meeting buat rapat-rapat atau event-event kecil lah. Acara-acara kecil lah. Nah, memang ya cukup disayangkan bangunan sekarang itu banyak kacanya karena panas banget. Tapi kalau nggak kaca memang layoutnya kurang oke ya. Tapi efek kaca itu jadi panas banget. Akhirnya ini AC-nya 2 di sini. Jadi pasti akan biaya listriknya juga akan berdampak. Jadi besar guys. Oke, kita ke lantai selanjutnya. Lantai ketiga ya. Kita ke lantai ketiga. Nah, gedung ini saya senangnya di gedung PMI itu dindingnya ini tinggi banget. Jadi lebih dari 3 meter sepertinya. Jadi itu kelihatan apa ya? Kelihatan luas gitu loh. Kelihatan luas, kelihatan gagahnya. Jadi
nggak, biasanya kan cuma 3 meter ya. Biasanya itu cuma 3 meter. Ini kayak tinggi banget nih. Ini bisa sekitar 3 lebih lah. Jadi kelihatannya tinggi sekali. Oke, kita naik ke lantai 3. Masih sama pakai granit abu-abu. Rolling tangganya pakai besi bulat ya. Terus ke lantai 3 guys ya. Ini lantai 3 nggak ada kantornya. Lantai 3 nggak ada kantornya, jadi ini cuma ruangan atau auditoriumnya di gedung ini. Yes, seperti ini. Full kaca. Jadi lumayan panas sih. AC-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 AC di sini. Satunya ada panel listrik di situ. Wow. Jadi kelihatan semua ya, kalau udah di atas sini kelihatan semua. Rumah Sakit Abdul Muiz yang dengar-dengar mau dapat anggaran gede banget ini, mau digedekan lagi rumah sakitnya sampai sana. Jadi begitu guys. Nah, ini memang dengar-dengar dari teman-teman PMI sih, itu ada ada tahap kedua gitu loh. Tahap keduanya nanti adalah interior dan eksterior, jadi covering gedung ini di cover pakai ACP. Terus ini tahap pertamanya, dengar-dengarnya begitu. Saya kurang tahu juga kan, saya bukan orang PMI, saya cuma di pengadaan lahannya aja dulu. Dan saya bukan mahasiswa Islam atau saya nggak ini sih, cuma pengadaan lahan aja dulu itu. Nah, lahannya ini guys, 6.000 meter persegi itu dari sini, dari gedung ini ke sini, terus ke rumah ini, gereja tua, terus ke sana sampai ujung sana. Jadi gitu guys. Ini bentar lagi mau diresmikan ya gedung ini ya. Dan kalau kita compare gedung dengan rumah, kalau kalian mau bangun rumah itu gede banget ya, menurut saya sih operasional akan juga gede ya. Gedung ini aja gede banget, dan PMI itu kalau nggak salah anggaran operasional kan dari alumni atau dari alumni PMI ya, dari senior PMI itu cukup lumayan ya. Per bulannya buat listrik aja kalau operasional full setiap hari itu lumayan banget, baru dari listrik aja, belum servis AC, belum cleaning servisnya, belum kalau ada kerusakan dan lain sebagainya guys. Memang kalau kalian mau punya rumah gede ya, itu bisa dipikir-pikir dulu karena operasional tuh gede banget, operasionalnya besar. Terus kalau ada kerusakan itu juga duitnya gede banget. Dan pasti kalian juga lingkupnya kan paling situ-situ aja, paling kamar, kalau sudah kantor di luar paling ke kamar mandi, dapur, paling itu aja sih. Paling juga nggak sampai ke lantai 3 atau lantai berapa sih kalau kalian punya rumah besar. Tapi ya wes lah, kalau masalah selera kan beda, urusan masing-masing. Mungkin kalian sanggup dengan biayanya dan lain sebagainya. Ini ke lantai 4, jadi lantai 4 itu ada rooftopnya. Kalau dulu saya sempat diajak meeting ya di kantor PU, saya tuh pengennya dulu, saya sempat mengusulkan sih rooftopnya itu kalau bisa itu di deck aja, terus di atasnya dibikin seperti cafe gitu. Nah, ini rooftopnya ada 2 AC di sini yang cover di gedung tadi, di di aula ada grontengnya, tandonnya atau gronteng tandon. Terus ya begini, langsung begini guys. Nah, ini di sebelah ada perkantoran, ada kantor lagi, ini dinas sosial Bandiklat, terus sebelahnya UINSI Samarinda. Jadi begitu guys. Nah, dulu lahannya itu sampai sana guys, sampai rumah sini 6.000 meter persegi. Jadi saya lupa, sekitar jadi 25 apa 21 apa 22 unit ya, unit coupling ya. Terus kita wakafkan 1, terus
ya kita wakafkan satu kapling. Terus ada penggantian dari PMI kalau nggak salah zaman dulu, saya lupa. Nah, mangga banget, gila. Saya ini perlu diet ini. Oke, kita turun ke lantai satu lagi. Jadi gitu ya guys ya. Jadi saya senang banget. Saya sekarang di bidang properti. Saya dulu jadi pegawai terus resign. Saya sekarang menggeluti di bidang properti. Jadi itu senang saya. Pasti ada, kita bisa beramal lah, beramalia dari wakaf jalan. Atau saya pengen banget merencanakan lahan gede, saya bikin perumahan, terus ada masjid di situ. Saya pengen banget, cuma belum bisa mendapatkan lahan yang gede karena modalnya gede juga. Ya wes lah, kita pelan-pelan ya, bertahap. Saya pengen masjid itu saya desain sendiri gitu loh. Pengen saya begitu ke depannya. Tapi ya nggak tahu, namanya juga ini ya mimpi ya, cita-cita ya. Semoga aja saya minta didoakan bisa sampai ke titik itu guys. Oke, kita turun ke lantai 1. Ini persiapan, tapi karena hujan anak-anak pada nggak datang ini teman-teman PMI. Nggak apa-apa. Karpet-karpetnya udah datang. Dengar-dengar yang meresmikan wali kota atau gubernur ya, saya kurang tahu. Nah, granit, kelemahannya granit ya, kalau nggak cepat-cepat dibersihkan ini kotor, udah bercak-bercak kayak gini. Nah, di PMI itu pintu depannya itu wah banget ya. Ini kacanya kaca Templar. Kaca Templar gede di sini. Ini cukup oke ya harganya. Harganya cukup oke, kaca Templar. Ya itu guys. Jadi cukup sampai segitu aja ya penjelasan saya, review singkat saya. Walaupun masih kesana kesini, saya masih belajar storytelling yang bagus. Kalau nggak saya ngonten kayak gini, saya nggak bisa belajar guys. Jadi kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.